Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu sencok kedua belah tempurung lututnya masing-masing, lalu rasakan pelan-pelan saat mencoba ditekuk. Apakah terasa ada rasa ngilu menusuk sensasi kaku yang mengganjal, atau rasa sakit yang amat sangat saat Bapak dan Ibu harus melakukan gerakan sujud dan duduk di antara dua sujud saat ibadah sholat? Hari ini kita membongkar rahasia herbal alami dari racikan hangat jahe merah serai dan madu murni yang ampuh membuat lutut bebas nyeri. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sangat sedih dan menangis di dalam hati ketika harus melaksanakan ibadah sholat sambil duduk di atas kursi karena persendian lutut sudah tidak sanggup menahan tumpuan berat badan? Ternyata di sekitar kita tersimpan racun peluruh peradangan dan perada nyeri alami yang teramat luar biasa. Perpaduan antara hangatnya jahe merah, keharuman serai, serta kelembutan madu murni mampu merawat jaringan sendi tua kita agar kembali lentur. Di dalam video ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik racikan hangat jahe merah serai ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti. Karena di sana, saya membeberkan panduan takaran mikro yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga agar saluran kekeluargaan kita ini terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama mengapa persendian lutut kita terasa sangat menyiksa saat ditekuk untuk duduk di antara dua sujud. Seiring bertambahnya usia, cairan pelumas alami di dalam rongga sendi kita secara biologis akan menyusut drastis. Penurunan volume cairan pelumas ini membuat bantalan tulang rawan menjadi sangat kering, kaku, dan menipis, sehingga dua tulang keras pada tempurung lutut akan saling bergesekan secara langsung saat kaki ditekuk. Coba bayangkan, bantalan rawan lutut Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah engsel pintu besi tua yang minyak pelumasnya sudah mengering dan berkarat. Ketika engsel tersebut dipaksa untuk ditekuk atau ditutup rapat, besi engsel akan saling mengikis, menimbulkan suara gemeretak nyaring, serta rasa tersangkut yang amat berat. Hal serupa terjadi pada tempurung lutut orang tua kita, di mana setiap lakukan kaki memicu gesekan keras yang merobek jaringan selaput halus di sekitar kantung sendi. Gesekan keras yang terjadi berulang kali saat gerakan sholat atau duduk di kursi ini, pemicu utama munculnya peradangan hebat di sekitar tempurung kaki. Pembuluh darah kapiler di rongga sendi akan membengkak. Jaringan saraf tepi akan mengirimkan sinyal rasa sakit luar biasa menuju otak, dan otot-otot betis serta paha akan mendadak membebas tegang. Fenomena nyeri menusuk inilah yang membuat orang tua kita merasa takut, meringis kesakitan, dan akhirnya terpaksa sholat dengan posisi duduk. Proses kerusakan selaput rawan sendi ini berjalan sangat perlahan, tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Kerak kristal asam urat dan tumpukan zat radikal bebas dari sisa metabolisme harian akan mengikat jaringan selaput sinovial, membuat rongga sendi kehilangan kemampuan alaminya untuk meredam benturan. Penurunan kelenturan ini memaksa jaringan otot di sekitar paha bekerja ekstra keras, menahan beban tubuh saat berdiri maupun sujud. Kondisi persendian yang kaku dan tegang ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar lutut dipaksa menahan beban peradangan yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasokan oksigen dan nutrisi pembangun jaringan akan terhambat masuk. Akibatnya, pembulangan ampas sisa radang menjadi tertahan dan cairan kotor mulai menumpuk, memicu pembengkakan di sekitar tempurung lutut saat sore hari. Rasa takut tidak bisa lagi sujud secara sempurna di atas sajadah ini, secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena ibadahnya terganggu, serta kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh kekhusyukan dalam beribadah, rasa nyaman di seluruh persendian tubuh, serta kedamaian batin yang terjaga utuh setiap harinya bersama keluarga. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa rimpang jahe merah segar
sesungguhnya menyimpan senyawa bioaktif pereda nyeri alami bernama gingerol dan shogaol di dalam sirkulasi darah raga kita. Senyawa gingerol ini bertindak sebagai zat anti peradangan dahsyat, secara aktif menghambat produksi enzim pemicu rasa sakit di dalam rongga sendi. Efek hangatnya mampu mengembus jaringan ikat, melancarkan aliran darah, serta meredakan pembengkakan pada tempurung lutut. Tidak hanya mengandung gingerol pereda nyeri, racikan ramuan ini juga dibekali oleh kebaikan batang serai yang kaya akan senyawa sitral dan geraniol murni. Kehadiran sitral di dalam serai sangat penting untuk merelaksasi jaringan otot yang tegang dan kaku di sekitar betis serta paha lansia. Sementara itu, kandungan madu murni bertindak sebagai penyokong energi dan perisai antioksidan yang melapisi selaput usus serta merawat daya tahan organ dalam tubuh. Keunggulan lain dari kombinasi jahe merah, serai, dan madu murni ini adalah kemauan zat aktifnya dalam merangsang kembali regenerasi sel rawan sendi secara lembut. Karbohidrat alami dan enzim di dalam madu murni membantu mempercepat penyerapan zat gingerol di dalam dinding usus halus. Dengan aliran darah yang hangat dan lancar, nutrisi pembawaan kolagen dapat dialirkan secara efektif menuju sela-sela tempurung lutut yang sedang mengalami kehausan cairan pelumas. Kehadiran serat dan minyak atsiri murni di dalam rebusan jahe merah dan serai ini juga berfungsi sebagai pemicu kelancaran sirkulasi darah di seluruh saluran kapiler. Saluran pembuluh yang hangat akan melebar secara alami, membuat gumpalan racun penyebab pegal linu dapat terbilas keluar. Dengan meredanya peradangan ini, dinding kapiler yang tadinya kaku dan tegang akan kembali pulih secara bertahap, membuat rasa ngilu saat sujud perlahan melenyap. Kebiasaan mengolah jahe merah dan serai dengan cara diseduh air hangat suam-suam kuku merupakan teknik terbaik untuk mempertahankan keutuhan minyak atsiri agar tidak menguap habis. Proses penyuduhan sederhana dengan suhu yang terukur menjaga rantai nutrisi dan enzim alaminya tetap utuh 100%. Inilah alasan mengapa racikan hangat ini sangat cepat diserap oleh pencernaan lansia dan memberikan rasa nyaman yang instan pada selaput lambung serta persendian. Perlu Bapak dan Ibu pahami pula bahwa antioksidan alami di dalam madu murni dan serai bekerja sangat lembut, menetralkan racun radikal bebas di dalam sirkulasi darah sebelum sempat merusak sel-sel sendi. Senyawa bioaktifnya bekerja bagikan pendingin yang menenangkan kobaran peradangan di pembuluh kapiler, sehingga rasa kaku menusuk di sekitar tempurung kaki dapat mereda. Efek kesegaran ini akan langsung terasa berupa raga yang terasa jauh lebih enteng. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan jahe merah, segar dan madu murni berkualitas tinggi dari petani lokal, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar agar keutuhan kandungan gingerol dan minyak atsiri di dalamnya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih bahan dapur di pasar tradisional. Pilihlah rimpang jahe merah yang ukurannya tua, permukaannya mulus berserat padat, tidak membusuk, dan memiliki warna merah kecoklatan yang segar. Jahe merah tua yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasokan minyak atsiri dan senyawa gingerol yang teramat pekat. Sangat aman diolah tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan lambung. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan aturan konsumsi internal yang paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi rempah hangat akan memicu rasa perih di ulu hati, mual, atau kenaikan asam lambung. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan cara pengolahan, ketepatan dosis yang sangat terukur, serta pemilihan waktu konsumsi yang benar-benar pas. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan satu ruas jari jahe merah segar dan satu batang serai bagian putihnya saja. Kupas tipis kulit jahe merah, lalu cuci bersih bersama batang serai di bawah air mengalir. Memarkan
atau geprek kedua bahan tersebut. Lalu seduh di dalam gelas kaca menggunakan 200 ml air panas bersuhu 80 derajat Celcius. Diamkan selama 10 menit hingga air berubah warna menjadi kekuningan dan harum. Setelah air seduhan menjadi hangat suam-suam kuku, saring airnya untuk memisahkan ampas rempahnya. Tambahkan 1 sendok teh madu murni lebah ke dalam air seduhan hangat tersebut. Lalu aduk hingga larut sempurna. Sajikan minuman hangat porsi mikro ini untuk sekali minum. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari, sesudah Bapak dan Ibu menyantap sarapan pagi, atau di malam hari sebelum beranjak tidur menuju peraduan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, takaran jahe merahnya dapat dikurangi menjadi setambah ruas jari saja, dan jumlah madu murninya bisa ditambah sedikit. Perpaduan kehangatan serai dan madu murni ini akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan energi secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, kenyang lebih lama, dan bebas dari rasa mual atau pengeluaran asam lambung berlebihan. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus, demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti tukak lambung akut yang sedang pendarahan, atau penderita gangguan fungsi ginjal stadium akhir, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi Bapak dan Ibu terlebih dahulu di rumah sakit, agar porsinya disesuaikan. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman, tanpa efek samping sedikit pun, bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan jahe merah, serai, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Geprek 3 ruas jahe merah dan 2 batang serai. Lalu rebus di dalam panci bersama 2 liter air bersih dan 2 sendok makan garam krosok. Murni selama 15 menit, hingga air berubah warna kekuningan dan mengeluarkan aroma kesegaran alami. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut, lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak atsiri jahe dan serai ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki
naik menuju ke betis dan lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat, jahe merah, dan serai ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan asam laktat yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan, sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencarkan racun dan membilas sisa zat metabolisme keluar melalui saluran kemih. Tanpa air yang cukup, nutrisi dari jahe dan serai akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul gingerol menuju ke sel-sel penyaring di dalam rongga sendi dan otot paha. Dengan begitu, proses peremajaan selaput rawan lutut dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh di seluruh anggota raga. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan gingerol dari jahe merah langsung menuju kapiler-kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika Bapak dan Ibu menjalankan panduan terapi jahe merah serai ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih persendian alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan plak peradangan. Saluran darah di kaki, lutut, dan paha yang tadinya kaku akan kembali menjadi lentur, bersumber tenaga, dan sangat lancar saat ditekuk untuk beribadah. Kelancaran sirkulasi dan lenturnya
Jaringan sendi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pasokan nutrisi menuju tempurung lutut yang selalu terpenuhi lancar, tingkat keseimbangan dan kekuatan kaki bapak dan ibu saat berdiri dari posisi duduk akan meningkat tajam, sehingga bahaya lutut lemas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beribadah. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil, tanpa terhalang rasa cemas akan nyeri lutut. Khusyuknya gerakan sholat dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa ngilu menusuk ini, pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan. Namun pasti, bapak dan ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan rasa sakit pada tempurung lutut. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan sendi, kandungan vitamin C, zinc, serta antioksidan kompleks di dalam jahe merah dan serai juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, persendian lutut yang terawat bebas dari rasa nyeri, serta daya tahan tubuh yang kuat, bapak dan ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi saat ibadah. Bapak dan ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia. Melangkah tegap, merapatkan syaf sholat di masjid, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang atau kursi. Dengan merawat kesehatan persendian menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi, bapak dan ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi seduhan jahe merah serai dosis mikro adalah di pagi hari sesudah sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh bapak dan ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar bapak dan ibu tidak merasa bosan, seduhan jahe merah serai yang hangat ini juga bisa dicampurkan dengan sepotong kecil kayu manis saat diseduh di gelas. Bapak dan ibu juga bisa menikmati minuman herbal ini bersama sepotong ubi rebus hangat untuk memberikan sensasi rasa nyaman yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan jahe merah dan aroma kayu manis ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah.
Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan. Kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah rasa sakit pada persendian lutut mereka dari rasa ngilu. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.